Pemirsa, apakah Anda pernah melihat seberapa banyak tumpukan uang tunai senilai 1 triliun rupiah? Lalu bagaimana dengan 11 triliun rupiah? Top Report akan mengulas aset recovery dalam kasus korupsi korporasi Wilmar Group. Selain isu korupsi, pekan ini Top Report juga akan menyoroti langkah cepat istana dalam membuka sengketa 4 Nusa. 5 kali sudah Presiden Prabowo turun tangan langsung memberesi kebijakan para pembantunya. Dan dari dunia internasional, Top Report mengulas dampak konflik Israel dan Iran terhadap Indonesia. Apakah kita sudah menyiapkan diri terhadap beragam disrupsi? Dan di segmen terakhir nanti, Top Report juga akan mengulas vonis maklar kasus Zarov Richard yang ternyata lebih ringan dari tuntutan jaksa. Anda juga dapat berpartisipasi dalam jajak pendapat Top Report yang kami lakukan setiap hari Kamis melalui akun media sosial X @metro_tv dan juga akun Instagram kami @metro_tv. Pemirsa, kali ini bersama saya, Hamdal Al-Kafi. Inilah Top Report untuk Anda. Pemirsa, penegakan hukum yang bebas dari praktik korupsi menjadi fondasi utama untuk membangun kepercayaan publik, dunia usaha, hingga investor terhadap sistem hukum di tanah air. Top Report melakukan jajak pendapat sederhana untuk Anda melalui media sosial dengan pertanyaan sebagai berikut, pemirsa. Apakah Anda setuju negara merampas aset hasil korupsi? Dan hasilnya 88% responden menjawab dengan iya. Selain persoalan korupsi yudisial, Presiden juga perlu mendorong optimalisasi pemulihan aset dari tindak pidana korupsi atau aset recovery. Dan pemirsa, pekan ini Wilmar Group menyerahkan uang 11,8 triliun rupiah terkait dengan kasus korupsi korporasi ekspor minyak goreng. Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda. Belakang saya ini, pemirsa, ini adalah tumpukan uang senilai tidak hanya jutaan rupiah, tidak hanya ratusan ribu rupiah, namun ini adalah uang senilai triliunan rupiah. Jika dapat saya sampaikan, pemirsa, saat ini seusai konferensi pers, pihak dari Kejagung membongkar tumpukan-tumpukan uang ini. Jika dapat saya katakan tadi dari konferensi pers penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya dari para terdakwa korporasi Wilmar Group ini ada sebesar 11,8 triliun rupiah. Namun yang ditampilkan ini hanya 2 triliunan rupiah saja. Dapat saya sampaikan, pemirsa, bahwa tadi disebutkan oleh pihak Kejagung ini adalah angka terbesar sampai saat ini di dalam hal penyitaan. Dimana jika ini hanya 2 triliunan rupiah saja, ini adalah sebagian kecil dari uang yang dikembalikan dari 5 korporasi di dalam Wilmar Group. Tumpukan uang pecahan Rp100.000 sebanyak 2 triliun rupiah ini memenuhi ruang konferensi pers Kejaksaan Agung. Pameran uang ini merupakan bagian dari kasus korupsi fasilitas ekspor minyak goreng. Direktur Penuntutan Kejaksaan Agung Sutikno menjelaskan, kasus ini melibatkan 5 perusahaan di bawah Wilmar Group, yakni PT Multimas Nabati Asahan, PT Multimas Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Kelima terdakwa korporasi tersebut telah diputus hakim dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Sehingga penuntut umum melakukan upaya kasasi yang hingga saat ini perkaranya masih dalam tahap pemeriksaan. Kelima terdakwa korporasi tersebut di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diputus oleh hakim dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Sehingga penuntut umum melakukan upaya hukum kasasi yang hingga saat ini perkaranya masih ada dalam tahap pemeriksaan kasasi. Menurut Wilmar Group, uang triliunan rupiah itu merupakan hasil konversi kerugian negara yang diduga terjadi dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh 5 anak perusahaan Wilmar Group. Uang tersebut berasal dari PT Multimas Nabati sebesar 3,99 triliun rupiah, PT Multi Nabati Sulawesi sebesar 39,75 miliar rupiah, PT Sinar Alam Permai sebesar 483,96 miliar rupiah,
PT Wilmar Bioenergi Indonesia sebesar 57,3 miliar rupiah dan PT Wilmar Nabati Indonesia sebesar 7,3 triliun rupiah. Menurut Kejaksaan Agung, uang 11,8 triliun rupiah saat ini disimpan di rekening penampungan lainnya atau RPL Jampitsus Kejagung. Uang tersebut baru disetor ke negara bila perkara CPO yang menjerat 3 grup korporasi itu, yakni Grup Wilmar, Grup Musimas, dan Grup Permata Hijau, sudah berkekuatan hukum tetap. Jaksa penuntut umum menjadikan uang sitaan ini sebagai tambahan memori kasasi. Hal ini dilakukan agar menjadi bahan pertimbangan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi. Kita punya rekening penampungan RPL, ya. Nah, jadi itu dimasukkan ke RPL. Ya. Jadi semua transparan, ya, semua transparan, dan kita tidak mau ada masalah karena ini merupakan aset, ini merupakan hal yang sangat bernilai, ya. Jadi ini sangat sensitif juga, ya. 11 triliun 11,8 itu bukan sedikit, ya. Nah, oleh karenanya ada mekanisme yang sudah ditentukan. Jadi kita tidak berhubungan langsung. Kasus suap ekspor CPO berawal saat Kejagung RI menjerat 3 perusahaan, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group. Dalam kasus korupsi persetujuan ekspor crude palm oil CPO kelapa sawit 2021-2022. Adapun susunan majelis hakim dengan terdakwa korporasi inilah Jumianto sebagai hakim ketua, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin sebagai hakim anggota. Ketiganya merupakan hakim ad hoc yang ditunjuk oleh ex-wakil ketua PN Jakarta Pusat Muhammad Arif Nurianta. Saat menelusuri aliran uang suap, Kejaksaan Agung mengungkap peran Head of Social Security and License Wilmar Group, Muhammad Syafi'i, yang diduga menyediakan uang suap 60 miliar rupiah. Uang itu adalah permintaan Hakim Arif yang disampaikan melalui Wahyu Gunawan. Uang 60 miliar diserahkan Syafi'i kepada Arianto di kawasan SCBD, kemudian diantarkan ke rumah Wahyu di Jakarta Utara untuk diberikan kepada tersangka Arif. Kasus ini berujung pada dugaan penyuapan 3 hakim dalam vonis lepas korupsi CPO, yaitu Jumianto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom. Dalam kasus yang sama, beberapa waktu lalu Kejaksaan Agung juga menyita sejumlah mobil mewah. Kendaraan ini hasil penggeledahan sejumlah tempat di Jepara, Sukabumi, dan Jakarta. Selain puluhan kendaraan, Kejaksaan Agung juga menyita uang puluhan miliar rupiah. Selain mata uang rupiah, barang bukti juga berbentuk dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat. Kejaksaan Agung juga menangkap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nurianta, Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara Wahyu Gunawan, serta 2 advokat yakni Marcella Santoso dan Arianto. Arif diduga menerima suap sebesar 60 miliar rupiah untuk mempengaruhi susunan majelis hakim dan memastikan bahwa 3 perusahaan besar yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group dinyatakan bukan sebagai pelaku tindak pidana alias Onslag van alle Rechtsvervolging. Jaksa menuntut ketiga korporasi itu dengan denda uang pengganti yang besar. Permata Hijau Group dituntut denda 937 miliar rupiah, Wilmar Group 11,8 triliun rupiah, dan Musimas Group 4,8 triliun rupiah. Korupsi di sektor yudisial merupakan tantangan serius yang perlu menjadi perhatian utama pemerintahan Prabowo Subianto. Penegakan hukum yang bebas dari praktek korupsi menjadi fondasi utama untuk membangun kepercayaan publik, dunia usaha, hingga investor terhadap sistem hukum Indonesia. Selain persoalan korupsi yudisial, Presiden juga mendorong optimalisasi pemulihan aset dari tindak pidana korupsi atau aset recovery. Dalam upaya menciptakan peradilan bersih, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji hakim hingga 280% saat menghadiri pengukuhan calon hakim di Mahkamah Agung pada 12 Juni 2025. Hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Pihak Kejagung sendiri juga berharap agar tidak hanya dari Wilmar Group saja yang melakukan pengembalian dana, namun juga dari grup-grup industri kelapa sawit lainnya seperti Permata Hijau dan juga Musimas yang sampai saat ini dikatakan oleh pihak Kejagung belum melakukan
pengembalian dana sama sekali. Dan tentunya pemirsa, ini menjadi hal yang patut kita tunggu, apakah kedua perusahaan industri kelapa sawit besar lainnya ini juga akan mengikuti langkah dari PT Wilmar Group ini di dalam mengembalikan dana, mengembalikan uangnya begitu. Dan tentunya kita juga akan mengikuti perkembangan kasus ini. Apakah nantinya akan ada tersangka lainnya yang akan diumumkan oleh pihak Kejagung. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Arvida Donosmito, Agustin Lawrence, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.